Nama Indonesia menggema, media Italia puji Jay Izzes. Kabar menarik datang dari bek timnas Indonesia Jay Izzes yang mendapatkan pujian dari media Italia usai Venezia mengalahkan Cremonese pada laga final leg kedua playoff promosi Serie A. Sebagaimana diketahui, Jay Izzes berhasil membantu Venezia promosi ke Serie A usai menang agregat 1-0 atas Cremonese pada final playoff promosi di Stadion Pierluigi Penzo. Gol kemenangan Venezia dicetak Christian Gigjer pada menit ke-24. Keberhasilan Venezia mempertahankan skor 1-0 juga tak lepas berkat solidnya pertahanan mereka yang digalang Jay Izzes, Michael Svoboda, dan Martin Sverko. Sontak, 3 bek Venezia tersebut mendapatkan rating 8 dari media Italia Tutto Venezia Sport. Media Italia itu menjelaskan bahwa nilai 8 diberikan kepada Jay Izzes karena keberhasilan pemain Indonesia itu dalam mematikan serangan Cremonese. Menariknya, keberhasilan Venezia naik ke kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut membuat Jay Izzes mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim promosi ke Serie A. Nama Indonesia sendiri semakin terdengar usai para punggawa Venezia turut membanggakan bendera merah putih sebagai bentuk selebrasi. Tak bisa dipungkiri, Jay Izzes dan kawan-kawan menjadi tim terakhir yang mengamankan tiket promosi ke Serie A 2024-2025. Venezia mengikuti jejak Parma dan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, yakni Como yang sudah lebih dulu promosi ke Serie A. Sementara itu, Jay Izzes sendiri dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta hari ini untuk bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang menghadapi Irak dan Filipina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak tak basa-basi, Erick Thohir ultimatum Sinteyong. Persiapan Irak semakin matang di Indonesia turut mengundang respon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, timnas Irak telah tiba di Indonesia sejak hari Minggu kemarin. Erick Thohir mengabarkan bahwa timnas Irak mengkarter pesawat ketika menuju Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi fisik para pemain sehingga dapat tampil maksimal. Menanggapi hal itu, Erick Thohir meyakini bahwa skuad asuhan Jesus Casas tak memandang timnas Indonesia dengan sebelah mata. Namun Erick Thohir berharap timnas Indonesia juga bisa lebih kompak untuk menghadapi Irak. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak terlalu mempermasalahkan kegagalan timnas Indonesia pada saat mengalahkan Tanzania di laga uji coba. Erick Thohir meminta supporter tak terlalu khawatir. Pasalnya, timnas asuhan Sinteyong sebelumnya juga pernah mengalami kejadian serupa, yakni mendapatkan hasil kurang memuaskan di laga uji coba tetapi tampil apik pada pertandingan sesungguhnya. Hal ini terjadi di Piala Asia U23 2024 beberapa waktu yang lalu. Kala itu, timnas U23 Indonesia menelan 2 kekalahan dari 3 laga uji coba yang dijalani. Namun skuad Garuda Muda sukses mempermalukan Australia hingga Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Erick Thohir mengungkapkan sisi positif yang ditunjukkan timnas Indonesia di laga melawan Tanzania. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menilai kualitas pemain timnas Indonesia kini mulai merata. Hal tersebut dibuktikan dengan tak adanya perubahan kualitas meski Sinteyong banyak melakukan pergantian pemain. Laga Tarkam berujung ricuh, PSSI lakukan investigasi. Kabar panas datang dari beberapa pemain Liga 1 yang terlihat mengikuti Tarkam dan berujung ricuh. Pemain yang dimaksud yakni Bayu Pradana, Bagus Kavi, dan Bagas Kava. Ketiganya merupakan pemain Barito Putra. Bahkan Bagas Kava baru saja membela timnas U23 di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Menariknya, ketiga pemain tersebut dikabarkan tampil apik dalam turnamen sepak bola Piala Bupati Kabupaten Semarang yang mempertemukan PS Putra Bati Desa Patemon versus PS Arafi Ampil Kabupaten Boyolali.
Dilansir dari akun Instagram @forumwasitindonesia, kerusuhan terjadi pada laga ini. Semua bermula ketika Bayu Pradana memperoleh kartu merah. Sang pemain disebut tak terima dan melakukan protes hingga pemukulan kepada wasit. Sementara itu, Bagus Kavim mengaku tak ikut memukul wasit. Bagus menjelaskan bahwa saudaranya yakni Bagas juga tak melakukan hal tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Approve Jawa Tengah, Yoyok Sukawi, menjelaskan pihaknya sudah menerima informasi yang beredar. Dia juga memerintahkan agar Komisi Disiplin atau Komdis Approve segera melakukan tindakan. Nantinya, semua panitia penyelenggara akan segera dipanggil. Selanjutnya, pihak yang terbukti bersalah akan dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, mereka sudah melakukan penganiayaan kepada wasit yang bertugas. Mereka akan terus mengawal masalah ini dan berharap kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.